Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tasya Salsabila, NPM 18310100, kelompok 11. Ini adalah tugas praktikum keempat laboratorium anatomi yang berjudul Truncus cerebri et 12 nervus. Di sini sudah ada gambarnya. Kita lihat ini adalah mencephalon. Di sini terdiri dari condylus spinalis, aqueductus mencephali, substantia nigra, nuclei rubber, crus cerebri, nervus oculomotorius 2, pons dan nervus trigeminus 5, fissura horizontalis, substantia grisea centralis, hemispherium cerebelli, tectum colliculus superior, vermis cerebelli. Sini keterangan gambarnya, potongan melintang di tingkat colliculi superiores dilihat dari anterior. Mencephalon terdiri atas basis tetanum et tectum mesencepali, tegmentum dan basis secara bersamaan disebut pedunculus cerebri. Basis mencepali terdiri atas crura cerebri yang mengandung berbagai macam serabut, contohnya fibrae cortinucleares. Teagnum mencepali terdiri atas substantia grisea centralis yang mengelilingi aqueductus. Mencepali berpartisipasi dalam peredaman nyeri dari pusat, memfasilitasi refleks ketakutan dan menghindar, mengatur proses saraf otonom dan substantia nigra yang merupakan bagian dari ganglia basalis. Struktur tambahan bagi tegmentum mencepali meliputi nucleus rubber, suatu stasiun pemancar yang penting bagi sistem motor bagian mencephalitik. Dari formatio reticularis, nuclei nervi cranial 2 et 4, serta tractus ascendens dan descendens, tactum mencepali, lamina tecti, lamina quadragemina, mencakup colliculi superiores et inferiores. Struktur ini merupakan stasiun pemancar yang penting bagi refleks penglihatan. Selanjutnya, di sini ada mencephalon dan diacephalon, yaitu yang terdiri dari nervus opticus 2, trigonum olfactorium, substantia perforata anterior, tractus opticus, cirrus cerebri, tegmentum mencepali, yang itu bisa disebut pedunculus cerebri, corpus genticulatum lateral, corpus genticulatum medial, itu bisa disebut metatalamus. Selanjutnya ada pulvinar thalami, aqueductus mencepali, substantia grisea centralis, nuclei rubber. Lalu ada substantia nigra yang dibagi menjadi 3, pars reticularis, menjadi 2, pars reticularis dan pars compacta. Selanjutnya ada substantia perforata posterior, corpus mammillare, tuber cinereum, infundibulum, chiasma opticum. Selanjutnya, untuk keterangan gambar di atas, dilihat dari inferior, setelah tractus encepali dipotong secara oblik, gambar ini memperlihatkan pembagian mencephalon menjadi basis tegmen
tectum encephalii, struktur truncus encephalii. Yang jelas berada satu sama lain meliputi substantia nigra, nucleus rubber, dan aqueductus mencephalii yang dikelilingi oleh substansi grisea centralis. Substantia nigra membagi diri menjadi pars reticularis dan impacta. Selanjutnya ini ada gambar lagi. Sini ini adalah gambar mencephalon dan trunctus encephalii dilihat dari sudut lateral. Nah, dilihat dari sudut lateral ini bisa dilihat ada pulvinar thalami, glandula pinealis, colculus superior, colculus inferior, nervus trochlearis. 4. Filum medullae sperius, pediculus cerebralis superior, pediculus cerebralis medius, pediculus cerebralis inferior, fossa rhomboidea, succus medianus, tuberculum conestum, tuberculum gracile. Di sini ada terlihat nervus cervicalis C1 itu dibagi menjadi 2. Ini radik anterior dan radik posterior. Dan nervus accessorius 11 dibagi menjadi 2, radius cranialis dan radius spinalis. Lalu ada nervus 10, nervus vagus, nervus 11 itu nervus hypoglossus, nervus 9 itu ada nervus glossopharyngeus, dan nervus vestibula cochlearis itu nervus 8, nervus facialis itu nervus ke-7. Nervus trigeminus itu adalah nervus kelima yang dibagi menjadi 2 radik motoria dan sensoria. Lalu ada spons, ada pendiculus cerebri, tractus opticus, corpus genitio laterale, brachylum colliculi inferioris, corpus geniculum mediale, brachium colliculi superior. Nah, ini hampir sama yang atas, tapi ini dari posisi posterior, fossa rhomboidea. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Tampilan lantai ventriculus quartus setelah pediculus cerebralis di seksi fossa rhomboidea menjadi lantai bagian ventriculus dan ventriculus quartus, pediculi cerebralis pons dan medulla oblongata menjadi batas fossa rhomboidea sebagai bagian dari area fossa rhomboidea, nuklei yang penting bagi pengaturan sirkulasi sistemik dan nuklei nervi cranialis 5 hingga 10 dan sebagian nervi cranialis 11-12 terletak di dalam pons dan medulla oblongata. Di dalam fossa rhomboidea Anda dapat melihat sulcus medianus, colliculus facialis, serabut-serabut nervus facialis atau nervus 8, striae medullares ventriculi quarti sebagai bagian dari jalur perjalanan saraf auditori pusat area vestibularis nuclei vestibulare. Trigonum nervi hypoglossi, nucleus nervus hypoglossus atau nervus 12, trigonum nervi vagi, nuclei nervi vagus 10, et glossopharyngeus 9 di area postrema pusat muntah lihat organ circumventricular. Selanjutnya ini ada mencephalon dan glandula pinealis.
Kita lihat di sini ada talamus, commissura posterior, stria terminalis, taenia choroidea, metatalamus corpus geniculatum mediale, metatalamus corpus geniculatum laterale, collucus superior, collucus inferior, velum mediale superior, pedunculus cerebralis media, fossa rhomboidea, nervus trochlearis 9, pendiculus cerebralis superior, frenulum veli medullaris superioris, trigonum lemnisci lateralis, brachydactyly colliculi inferioris, brachydactyly colliculi superioris, glandula pinealis, trigonum habenulare, recessus suprapinalis, ventriculus tertuis. Selanjutnya, ini ada truncus encephalii. Dilihat dari posisi posterior superior pons dan bagian-bagian utama cerebellum yang telah diangkat. Choroidea ventriculi quarti telah dipotong di bidang medianya dan dilipat ke posisi kanan. Ini ada truncus encephalii, ventriculus quartus, dan cerebellum, potongan median. Sini ada cerebellum, gambar cerebellum. Ini dibagi menjadi dua lobus, lobus cerebelli anterior dan lobus cerebelli posterior. Ini masih sama, ini fotonya dilihat dari posterior inferior. Di sini ada tuber vermis, piramis vermis, uvula vermis, nodulus, tonsilla cerebri, lobus biventer, fissura horizontalis, lobus simularis inferior, lobus simularis superior, flocula. Ini cerebellum dilihat dari anterior setelah pedunculi cerebralis diseksi. Ini cerebellum dengan potongan oblik. Ini cerebellum dan nuclei cerebri potongan oblik melalui pendiculus cerebralis superior. Ini ada koneksi di dalam cerebellum. Lalu ini bagian-bagian vermis cerebelli 1 hingga 10. 1 itu lingua cerebris, 2 dan 3 itu lobus centralis, 4 dan 5 itu culmen, 6 itu declip, 7A itu volumen vermis, 7B itu tuber vermis, 8 itu piramis vermis, 9 uvula vermis, 10 nodulus. Di sini ada organisasinya. Organisasi cerebellum itu dibagi menjadi H2 dan 3, H4 dan 5, H6, H7A, H7B, H7A dan 7B, HIX, HX. Baik, sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi praktikum pertemuan 3 ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.